Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum ajian kadito mulai, ada beberapa hal yang harus perlu disampaikan. Yang pertama, anapa ma ajian ika ki rekam polakin tu dia youtuber Pak Afsor atau polakin terkenal lah di medsos ya. Terkenal itu tak akan berpengaruh untuk kehidupan saya, untuk kehidupan dunia, tak akan menaikkan gaji saya, atau tak akan orang-orang yang menonton video ini atau menonton rekaman, mendengarkan rekaman ini kemudian datang kepada saya memberikan uang kepada saya. Tidak akan seperti itu kan. Atau untuk kehidupan akhirat apalagi, popularitas, keterkenalan dan lain sebagainya itu tak akan menjamin, tak akan menjadikan saya, tak akan menjamin popularitas tersebut untuk memasukkan saya ke dalam surga. Artinya apa? Sehingga tidak ada apa-apa lah. Lantas kenapa harus direkam? Yang pertama, bahwa sekarang adalah zaman di mana dunia digital tersebut benar-benar sudah menguasai dunia. Apa ya? Ya kita harus bisa menggunakan media-media sosial ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Karena ada beberapa anggapan saja, ada beberapa anggapan yang mengatakan bahwa medsos itu kebanyakan merusak moralitas umat anak bangsa. Kebanyakan medsos itu merusak moralitas bangsa, moralitas umat Islam. Maka anggapan-anggapan yang seperti itu bisa kita tangkis dengan menggunakan medsos untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, seperti syiar dakwah, seperti silaturahmi dan lain sebagainya. Sehingga anggapan-anggapan negatif tersebut bisa kita tangkis cak maturunah maconi mereka. Kenapa? Karena yang awalnya kalau memang awalnya YouTube, termasuk terutama TikTok itu digunakan untuk merusak moral umat Islam, ya kita bisa putar balik anggapan tersebut bahwa ternyata medsos itu, bahwa ternyata YouTube dan TikTok tersebut dibuat untuk hal-hal yang bermanfaat, dibuat untuk hal-hal yang positif, sehingga semua orang yang ada di mana-mana bisa mengaji kepada siapa saja, namun tetap dengan penyaringan dan seleksi yang baik dan sebagainya. Artinya kita harus benar-benar bisa memanfaatkan medsos sebaik mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga kita tidak termasuk dalam kategori orang yang dirugikan oleh medsos, tapi kita termasuk orang yang bisa mengambil manfaat dari adanya medsos. Itu yang pertama. Yang kedua, ya memang karena ada permintaan dari beberapa teman saya bahwa Pak Sor, saya ingin ngaji ke sampean katanya. Padahal saya tak tahu apa itu. Akhirnya ya saya pikir-pikir, biar yang tidak mengambil manfaat dari ini tidak hanya dia saja yang meminta, semua orang bisa mengambil manfaatnya jika itu pun manfaat. Selain itu juga, apabila bacaan-bacaan saya ini salah, bisa dikoreksi oleh teman-teman, terutama para guru-guru saya. Sehingga intinya saya ingin belajar baca kitab, sehingga kalau baca sendirian di kamar ya, kalau salah tidak ada yang menegur, kalau manfaat tidak ada yang mengambil manfaatnya. Sehingga ingin belajar saja begitu. Maka untuk teman-teman terutama para guru, mohon apabila ada bacaan yang salah, mohon ditegur. Itu sebagai muqaddimah. Dan juga perlu saya sampaikan kepada adik-adik saya bahwa di sini, di lembaga ini juga mengadakan ajian kitab. Karena saya tidak mau dicak maturun panglo. Saya tidak mau diprotes nanti di akhirat, Pak Absor
Encan kamu pernah mondok, mak lembaganya dibiarkan kosong kegiatan. Saya bisa merangkik situ. Oh enggak, saya mengadakan kegiatan ajan kitab, ba'da duhur, setiap hari gantian saya dengan istri saya. Maka apabila ada teguran kepada saya, buat banyak anak-anak muda, ada banyak anak-anak yang keluyuran, nganggur, tidak ada kegiatan yang positif. Oh enggak, silahkan ngaji kitab ke lembaga, karena di sini ada ajian kitab. Adapun yang mereka yang tidak mau, ya sudah. Masa saya harus menjemput satu-satu ke rumahnya atau maksa mereka? Mereka sudah sama-sama letua lah gitu. Jadi yang mau ngaji mari, yang tidak mau ngaji ya terserah lah. Yang penting tugas saya hanyalah menyampaikan. Ya, tidak bisa ngaji di sini, ngaji di Pengairan nanti jam 1 nanti buat duhur di Pengairan, pondok Pengairan itu. Makanya terutama di bulan puasa ini jangan buang waktu tersia-sia. Isi dengan hal-hal yang positif, ngaji Al-Quran termasuk mengaji kitab, menambah ilmu, menambah wawasan, mengkaji ilmu agama dan lain sebagainya. Itu sebagai muqaddimah. Kita mulai ajian kita kali ini. Saya ingin mengaji kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in ini karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ada syarahnya atau hasiahnya kitab I'anatul Talibin yang saya pegang ini. Karena Fathul Mu'in saya tidak punya, jadi saya baca. Kenapa Fathul Mu'in? Karena dari dulu saya ingin mengaji ini, ingin mengkaji ini. Saya ngajinya hanya 1 kali. Jadi saya ingin mengaji lagi, mengulang seperti apa karena banyak lupa isinya. Sehingga kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau ada yang bermanfaat silahkan diambil manfaatnya begitu. Aturaki Fatihah hadimin kepada Ki Musannif. Semoga kita mendapatkan aliran barokahnya. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati Nabi al-Hadir alaihi salam, wa la ruhi ali kullin ashabi kullin wa ikhwani kullin, al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa hamalatil arsyil azim wa jami'i ibadillahi shalihin aina ma kanu, thumma husul ila hadrati arhi jami'i ulama wa syahada wa salihin wal musannifin husul musannifin hadal kitab. نفعنا الله بهم وبعلومهم شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang tidak punya ya dengarkan saja, menyimak saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalau menyebut asma Allah Ar-Rahman yang maha belas, Ar-Rahim yang termaha asih. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah satajab wajilillahi panikaikan di Allah. Al-Fattahi si maha pembuka. Al-Fattahi si maha pembuka. Al-Jawadi si maha dermawan, maha pemberi. Al-Mu'ini si nurongi. Alat tafakuhi atas atau berkeangkui memahami, keangkui sangat memahami tafakuh fiddini di dalam agama. Nolongi Allah man de orang ikhtaro semile pasir Allahu de man minal ibadi nyatanya dari banyak-banyak kabulah. Segala puji hanyalah milik Allah. Allah tersebut, Allah adalah maha pembuka, maha dermawan, dan maha penolong. Menolong untuk memahami secara mendalam terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Menolong kepada orang yang, kepada hamba-hamba Allah yang memang dipilih oleh Allah. Makanya ada hadis may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya tentang urusan agama. Jadi orang yang dikehendaki baik atau orang yang betul-betul bisa memahami agama, tafaqquh fiddin, dialah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Wa asyhadu ban anyak sa pasar kaulah an la ilaha ja sampun tada pangeran panika badah illallahu angin Allah. Syahadatan de persaksian tu dakhilu se syahadatan
kalaban persaksian tudkhilu si amasuaki pasir Allah nada kita darul khuludih de Roma kalangkengan. Wa asyhadu an anyak saya pasir kaulah anna sayyidina cek sangkuna gusti kita Muhammad dan nyata Nabi Muhammad abduhu panika kabulan Allah wa rasuluhu ban utusanna Allah sahibul maqamis andi kedudukan al mahmudi seepoci. Mau syahadat mungkin musandim. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dengan persaksian yang mana Allah akan memasukkan dengan persaksian tersebut ke dalam rumah yang kekal. Makanya ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca, mengucapkan kalimat la ilaha illallah artinya ya dengan kalimat la ilaha illallah itulah kita bisa masuk surga. Masuk surga itu mudah sebenarnya. Yaitu dengan membaca ya dan mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Maknanya luas itu. Wa asyhadu an anyak saya kaulah dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah yang mempunyai kedudukan yang terpuji. Shalla muka apa yang ketambahan rahmat Allahu pasad Allah wa sallam ban keselamatan alaihi atas Nabi Muhammad wa ala alihi ban atas keluarga Nabi wa ashabihi ban banyak-banyak sahabat Nabi al amjadi semulja. Salatan kalaban solawat tambahan rahmat ta'zim wa salaman ban keselamatan afuzu pecir pasada kaula bihima kalaban sebab kedua salatan wa salaman yaumal ma'adi dalam are abeli. Jadi ya biasa setiap karangan mesti diawali dengan bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Bismillah, kenapa bismillah? Ya bismillah itu adalah pembukaan atau amalan yang bisa kita baca setiap melakukan segala perbuatan yang baik. Ada satu hadis man kullu amrin ribalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa atau fahuwa ajdam atau fahuwa abtar. Setiap segala sesuatu yang ada unsur kebaikannya yang tidak diawali dengan basmalah maka perbuatan tersebut akto putus barokahnya tak berkaca maturan. Maka ketika kita makan baca basmalah, ketika kita mau berangkat sekolah, mau berangkat mengaji, mau berangkat tadarrus, mau berangkat tarawih, baca basmalah dari rumahnya biar perjalanannya sampai ke masjid, sampai pulang lagi tetap dalam selalu keberkahan. Baca basmalah dalam segala hal yang baik. Uba'duh ban dalam sampuna maus bismillah, alhamdulillah dan sholawat. Fahada maka tining panika kitab syarhun panika kitab syarah mufidun sabri faida ala kitabi atas kitab kaulah al musamma senyamai ya kitab bi qurratil aini kalaban nyama kitab qurratul ain bi muhimmatiddin. Artinya kitab nikah Fathul Mu'innya mana? Atau saya baca dulu. Yubayyinu ajlasaki ponapa syarah al-murud de pengertian de seekar faki uyutam mimuban nyempurnaaki ponapa syarah uyutam mimbun nyempurnaaki ponapa syarah al-mafad de mafad itu isi faidahnya wa yahsulu ban ngasilaki ponapa syarah al-maqasid de banyak-banyak saja wa yubrizuh ban bisa ngasih lagi al-faidah ada banyak-banyak faid. Wa sama itu ban anyamai pasar kaulahu da syarah bi fathil mu'ini kala ban mana kitab Fathul Mu'in bi syarhi qurratil aini bi muhimmatiddin. Artinya kitab nikah nyaman Fathul Mu'in. Fathul Mu'in nikah mensyarahi. Syarah itu menjelaskan kitab Qurratul Ain. Ada kitab kalau mau dikatakan muhtasor ya muhtasor, kitab ringkasan Qurratul Ain. Kemudian Qurratul Ain itu disyarahi, lalu diberi penjelasan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini, lalu diberi nama kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini juga nanti disyarahi oleh ulama-ulama yang lain. Ada di atasnya Fathul Mu'in, syarahnya Fathul Mu'in, yaitu kitab
i'anatul talibin dan lain sebagainya. Yang saya baca ini nama kitabnya Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ini adalah mensyarahi, menjelaskan kitab Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Tapi bukan Qurratul Uyun, Qurratul Ain. Ada kitab namanya Qurratul Uyun yang isinya menjelaskan tentang, insya Allah sudah banyak yang tahu itu. Wa ana bentining kaula debuna ke musannif as'alu nyuun pasar kaula Allah ada Allah al-karimah si maha mulja al-mannanah tor aparing anugerah. Nyoon apa, minta apa, mohon apa? Ayya ummah dek kutuma umum marata pasara Allah al intifa'ah dek ngalak manfaat bihi kalaban syarah lil khosotih kangkui orang khosoh khusus yaitu orang alim dan lain sebagainya wal amati ben orang umum orang awam minal ikhwani jadi banyak-banyak tretan. Artinya Ki Musannif mengharap memohon kepada Allah agar kitab ini manfaatnya diratakan, diumumkan secara umum, beretah bisa diambil manfaat secara umum oleh siapa saja, baik dari kalangan khos maupun kalangan am. Khos itu khoso itu orang-orang tertentu, orang-orang khusus, yaitu orang-orang alim, para aulia, para ulama itu khosoh. Sedangkan orang amah, orang secara umum sebiasanya apa itu sebiasa secara umum itu orang-orang awam seperti saya kita ini masih amah belum masuk pada tingkatan khosoh ya. Kalau kita tak masuk tingkatan khosoh, semoga anak-anak keturunan kita masuk tingkatan khosoh. Jadi Ki Musannif berharap agar kitab ini manfaatnya bisa diambil secara umum, secara merata oleh semua kalangan, baik kalangan amah, orang-orang alim maupun kalangan khosoh. Dan ini dijabah oleh Allah. Doa ini dijabah oleh Allah. Buktinya apa? Kitab Fathul Mu'in ini banyak dibaca, banyak dikaji di berbagai pesantren. Hampir di setiap pesantren mesti mengaji kitab Fathul Mu'in ini. Wa yuskina ben semoga anem pataki pasar Allah nida kaulah bihi kalaban syarah kitab syarah ini Al-Firdaus ada kenangan dek surga Firdaus. Semoga Allah menempatkan saya dabun ke musannif pada surga Firdaus fi daril amani dalam Roma aman. Innahu sangkuna Allah akroma akroma karimin panika adat se paling adat se maha paling mulia warhamaro wa arhamur rahimin ban adat se paling penyayang orang sesayang, adat sesayang. Adat yang paling mulianya mulia. Adat yang paling sayangnya menyayang. Kalau kita menganggap guru-guru kita mulia, kalau kita menganggap ada orang yang sangat penyayangnya luar biasa, itu masih manusia. Belum tahu adat yang benar-benar menyayangi, mempunyai sifat Rahman, Rahim. Ada adat yang benar-benar mulia dengan seagung-agungnya mulia, yaitu Allah. Itu belum apa-apanya. Kalau manusia itu belum apa-apanya. Bismillahi kalau menyebut asma Allah Ar-Rahman di maha Rahman Ar-Rahim maha Rahim. Bismillah seadan kedua yaitu bismillahnya Fathul Mu'innya. Sekarang ini bismillahnya Qurratul Ainnya. Makanya dijelaskan setelah ini. Bismillah itu apa saja. Bismillahi kalau menyebut asma Allah Ar-Rahman isi maha Rahman Ar-Rahim itu maha Rahim. Maha Rahman itu pengasih, memberi. Sehingga Debun Ustaz Zainuddin kalau pengasih itu ya semua dikasih. Baik orang apalagi orang Islam maupun orang non-Islam termasuk semua makhluk hidup mesti dikasih. Semua kan dapat makan itu. Itu karena Allah mempunyai sifat Rahman. Sedangkan Ar-Rahim penyayang. Dan yang disayang ini tidak semua disayang. Yang disayang hanyalah orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Orang-orang non-Islam ya tak melo Rahim, mereka hanya melo Rahman. U'allifu ngarang pasal kaulah. Jadi di sini bismi ini kan susunan jar majrur. Susunan jar majrur. Ismih baca ngecir, ismun asalnya itu baca ngecir bismih karena ada huruf jar ba bismih. Kalau jar majrur mesti ada ta'alluqnya.
Tidak tiba-tiba ada bismih dengan menyebut nama Allah. Apanya yang menyebut nama Allah? Tidak bisa serta-merta seperti itu. Mesti ada yang dita'alluki. Apa? U'allifu ngarang bahasa kaulah. Jadi setiap perkara yang baik ada ketika mau ngawali pekerjaan tersebut dengan bismillah, mesti ada hal yang dibuang, yang dimahdhuf. U'allifu ngarang pasar kaulah kalau menyebut asman Allah. Ketika kita makan, saya makan dengan menyebut nama Allah. Ketika kita mau berangkat sholat, saya mau berangkat sholat dengan menyebut nama Allah. Jadi ada ta'alluqnya dengan menyebut nama Allah. U'allifu. Wal ismu tini ngelafat ismu, ini dibahas satu-satu ini. Mustakun paneka ekala ecetak minas sumuwih dari kata sumuwu, dari masdar sumuwu. Wa huwa tini as-sumuwu al-uluwu panekan wazan al-uluwu. Sumuwu, uluwu. Ismun itu diambil dari masdar sumuwu. La minal wasmi, bukan dari masdar wasmun, bukan. Menurut musannif ini. Apa wasmun? Wa huwa tini wasmun al-alamatu panikatan. Itu ismun. Nama ismun itu. Allah tini Allah alamun panikanya mah lidzati kan diidzat al-wajib sewajib al-wujudi badanah. Allah itu adalah nama bagi idzat yang wajib adanya. Al-wajibil wujud. Ada. Kalau kita ada ya ada. Karena ada yang mengadakan. Sedangkan Allah itu wajibil wujud. Adanya wajib. Ketika ada adat yang wajib adanya, berarti adat tersebut tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya. Kalau adat itu hanya ada, kita kan hanya ada. Karena diadakan. Jadi mesti ada awalnya. Kapan awalnya? Ya waktu kita lahir, itu awalnya. Kemudian ada akhirnya. Kapan akhirnya? Waktu ketika kita nanti mati. Itu ada awalnya, ada akhirnya. Wujud kita ya sekedar wujud. Sementara wujud Allah adalah wajibul wujud. Wajib adanya. Sehingga ketika wajib adanya, la awwalalahu wa la akhiralahu. Tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya. Itu Allah. Wasluhu tining asal lafad Allah. Ini lafad yang bahas ini. Ilahun panika lafad ilahun. Allah itu berasal dari lafad ilahun. Wa huwa tin lafad ilahun ismu jinsin panika namanya jenis likulli ma'budin kandi saben-saben bareng sempe. Ilahun itu adalah nama jenis bagi setiap sesuatu yang disembah. Tsumma urifa maka ma'rifataki panapa ilahun bi al kalaban al tati al ilahu. Wa khudifat ban ibuang alhamzu tu panapa khamsah pas tati Allahu. Sumastu mila maka pas ikuna aki panapa Allahu fil ma'bud di dalam adat saya sampai bihakin kalaban bener. Kemudian Allah digunakan pada adat yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi meskipun banyak sesuatu yang disembah, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah patung dan lain sebagainya, yaitu sekedar disembah. Sementara zat yang disembah bihakin dengan sebenar-benarnya adalah Allah. Wa huwa tining Allah al-ismul a'zamu panikanya ma al-a'zamu si aku. Ismul a'zam itu Allah. Ismul a'zam yaitu Allah. Indal aksari mengku ulama si banyak menurut mayoritas ulama. Walam yusama bentainya mai bihi kalaban Allah ghairuhu. Pun apa selain Allah? Tak oleh nyamai Allah, tak boleh dinamai Allah siapa saja selain Allah. Walau ta'annutan senajan panika atas dasar fanatik. Jadi saking cintanya kita kepada anak kita lalu anak kita dinamakan Allah, itu tidak boleh. Hanya Allah lah yang berhak menyandang nama Allah. Tidak ada makhluk lain, tidak ada selain Allah yang bisa, yang boleh dinamai Allah. Tidak ada. Meskipun atas dasar fanatik, tidak boleh. Dan lalu Allah itu mempunyai nama-nama lain di Asmaul Husna itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama. Jadi kalau punya anak jangan hanya dikasih nama Rahman saja, Rahim saja. Itu Allah itu. Maka harus diawali dengan Abdullah. Artinya apa? Hamba Allah. Abdurrahman, hamba Allah juga. Karena Rahman itu nama Allah. Ar-Rahmanu ini yang dibahas Ar-Rahman. Jadi ismun, bismillahi, al-ismu itu asal katanya diambil dari sumuwu, nama. Kemudian Allah itu adalah nama bagi idzat yang wajib adanya.
Ar-Rahman sekarang war-Rahmanur Rahim tining Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifatani panika dua sifat buniyata seemabniaki pon apa kedua nah seecenengaki pon apa kedua nah lil mubalaghati kakui apa ngetaki min rahimah dari lafad rahimah. Rahman Rahim ini dari satu kata sebenarnya yaitu rahimah. Apa artinya? Kasih sayang. Rahmah, kasih sayang. Cuman ketika berubah mesti mempunyai makna tersendiri. War-Rahmanu tining Ar-Rahman ablahu paneka lebih banget minar rahimi itu pengrahim. Lafaz Ar-Rahman lebih kuat maknanya, lebih banget maknanya, lebih mubalaghah min rahimi itu minar rahimi itu lafaz Ar-Rahim. Kenapa? Li'anna ziyadatal bina'i karena sangguna tambana bentuk. Yadullu pan tadullu pan ikanu tuaki. Pon apa? Bentuk pun apa ziyadah ala ziyadatil makna atas tambahna makna. Jadi Ar-Rahman itu lebih kuat daripada Ar-Rahim. Kenapa? Karena semakin banyak tambahannya maka semakin banyak juga maknanya. Rahim, Rahimah, Rahman bertambah nun maka maknanya lebih mubalaghah. Wali qaulihim karena berdedabuna ulama Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimul akhirah. Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dunia dan akhirat, sedangkan Rahim adalah kasih sayang Allah yang hanya di akhirat saja. Sehingga Rahman itu semuanya mendapatkan rahmannya Allah. Baik orang apalagi orang Islam maupun orang non Islam, non Muslim. Termasuk semua makhluk hidup, hewan dan lain sebagainya. Semuanya sama-sama makan. Semut yang ada di dalam tanah, burung ketika pagi berangkat mesti mendapatkan makan. Itu siapa yang masih makan itu? Yaitu Allah. Bahkan kalau kita mau lihat secara kasat mata, Seki Soki itu ya orang kayaknya orang non Muslim yang bisa buat ini buat itu, orang non Muslim. Itu rahmannya Allah. Ya sudah, itu rahmannya. Tak usah protes itu. Ya Allah, saya yang Islam hujung mulul mata alam Soki. Ya mungkin Allah punya rencana tersendiri. Tidak usah menggerutu. Sholatnya jangan di ibadahnya, sholatnya ngajinya jangan dijadikan andalan untuk mendapatkan belasnya Allah. Ya sholat saja karena kita sebagai hambanya Allah gitu. Rahimul akhir, sedangkan rahim itu hanya di akhirat khusus orang-orang yang beriman. Orang kafir ya kesana ke neraka itu. Karena orang-orang kafir itu tak kolah, tidak berkata la ilaha illallah. Sudah itu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah, alhamdulillah sadaja poce dillahi panekaikan di Allah. Alladzi nyatan adat hadana hada siapa yang petotu sanu tuaki nada kita aidan la tegas anu tuaki nada kita dalla anu tuaki pasal Allah nada kita lihada de panika apa ay lihada ta'lifi de panika karangan. Segala puji hanya milik Allah yang mana Allah telah menunjukkan kita untuk bisa mengarang kitab ini. Debuniki musannif. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ma kunna bentada pasal kita linahtadiya panika kutu nga oleh pitotu pasal kita laula an hadanallah cek saking ngata apa yang pitotu nada kita Allah pasal Allah ilaihi de taklif ilaihi de ngarang. Seandainya tidak ada petunjuk Allah ya Dapun konsenip saya tak akan mampu mengarang kitab ini. Ini adalah adat atas hidayah Allah, atas hudannya Allah. Walhamdulillah alhamdu huwa panika tini alhamdu alwasu panika fatih al jamil sebagus. Alhamdulillah itu mensifati dat yang sebagus. Sudah alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu tining sholawat. Salat itu apa salat wahiyah tining salat sholawat minallahi dari Allah ar-rahmatu panika rahmat. Al-makrunatu siapa dengan bita'zimi kalaban ngaku-ngaki. Sholawat itu kalau datangnya dari Allah disebut rahmat. Rahmat itu ya rahmat kasih sayangnya Allah. Sedangkan ketika sholawat itu dibacakan oleh malaikat itu namanya istighfar. Sementara ketika sholawat itu
kita yang baca, makhluk kita yang baca, manusia, umatnya yang baca, maka itu disebut dengan doa. Di Al-Quran kan ada innallaha wa malaikatahu yusholluna alan nabi. Allah dan para malaikatnya sama-sama membaca sholawat kepada Allah. Cuman kapasitasnya berbeda. Sholawatnya Allah itu namanya rahmat, sholawatnya para malaikat itu istighfar, sholawat kita adalah doa. Ya kita berdoa semoga kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Wassalamu bun keselamatan ayat taslimu tegese keselamatan mingkuli afatin dari saben-saben penyakit wa naqsin bun kekurangan ala sayyidina panika moga-moga tetep atas Gusti kita Muhammadin nyata Nabi Muhammad wa rasulil Muhammadin nyata Nabi Muhammad Rasulillah sedeti utusana Allah. Lika fatis takola ini andi sakapina dua golongan. Al jinnih nyatana ajin wal insi ban manusia ijma'an kalawan sepakat ulama. Artinya Rasulullah itu diutus kepada jin dan manusia menurut ijma' ulama. Wa kadaban sapanika cukeun panika kata jin al wal insi al malaikatu tining malaikat alama menurut bareng menurut pendapat oleh saade buhu de ma jam'un pasirah golongan ulama muhaqqiquna nyataake ilmuna nyataake tahqiq ulama muhaqqiq. Artinya Rasulullah itu Nabi Muhammad itu diutusnya bukan hanya kepada manusia saja tapi juga kepada jin. Ini pendapat ijma' ulama. Ditambah oleh ulama muhakkik bahwa Rasulullah tidak hanya kepada manusia dan jin, tapi Rasulullah itu juga diutus kepada malaikat. Ini hebatnya Rasulullah, hebatnya Nabi kita. Kalau nabi-nabi sebelumnya ya diutus hanya kepada satu bangsa. Sementara Nabi Muhammad diutusnya bukan hanya kepada manusia secara keseluruhan, juga kepada jin, juga kepada para malaikat. Alhamdulillah kita termasuk umat Nabi Muhammad. Muhammadun tiding nama Muhammad alamu mangkurin. Alamun panekanya mah mangkulun kala, nukil, pindah min ismil maf'uli dari isim maf'ul. Al mudha'afi mudha'afaki. Mawdu'un sabe diperuntukkan liman de orang kasurat posa sebenarnya khisaluhu pun pentingkan aman alhamdulillah itu terpuji. Artinya nama Muhammad ini diambil isim mangkul, alam mangkul, nama yang diambil dari isim maf'ul. Khusus siapa? Diperuntukkan kepada siapa nama Muhammad? Liman kasurat khisaluhul hamidah. Muhammad ini diberikan kepada orang yang mempunyai banyak sifat-sifat yang terpuji. Makanya kita sunnah. Kalau laki-laki sunnah diawali dengan nama Muhammad. Karena Muhammad itu pernah guyon. Jadi kepada para sahabatnya Muhammad itu pernah guyon. Hei para sahabat, kalian tahu kenapa saya dikasih nama Muhammad? Nama Muhammad ini adalah untuk mengecoh orang kafir Quraisy. Kenapa begitu? Kalau Abu Jahal itu manggil Nabi Muhammad bukan Muhammad. Karena Muhammad itu kalau diartikan kepada bahasa Indonesia, orang Arab itu mesti ngerti ya Muhammad itu. Apa artinya Muhammad? Muhammad itu artinya yang terpuji, seepoci. Maka ketika ngolong Muhammad, Abu Jahal itu tak ngolong Muhammad, tapi panggilnya mudhammam, orang yang dicela. Makanya kalau memanggil Muhammad, panggilnya mudhammam karena artinya Muhammad itu terpuji, maka diganti oleh Abu Jahal mudhammam. Wa umiru ban sumya inyamai bihi kalaban Muhammad nabiuna pasal nabi kita sallallahu alaihi wasallam bi ilhamin kalaban sebab ilham minallahi dari Allah li jiddihi da embana Nabi Muhammad. Artinya nama Muhammad itu yang memberi nama Muhammad itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Mendapatkan ilham dari Allah agar dikasih nama Muhammad. Kakeknya yang beri nama itu kakeknya. Kalau kita kan cari nama cari ke ustad. Kalau cari sendiri di Al-Quran, akhirnya anaknya kalau perempuan dikasih nama Vina, nama lengkapnya Vina di Jahannam, kan kacau. Kalau tidak tahu
makna Al-Qur'an ya sudah. Tak usah ngarang TV, tak usah ada yang nyari TV. Anaknya dikasih nama Vina, genteng, tapi ketika dilengkapi Vina Jagannath kan kacau itu. Ada yang namanya Narun, laki-laki, padahal artinya api itu. Ganti saja Harun, lebih enak, Nabi Harun. Rasulu tining rasul minal basari dari manusia dekarun paneka orang laki hurun semertika. Hiya se wahyu aki se paringi wahyu ilaihi de rasul ilaihi de reng laki dekarun gele bisarin kalaban ngibu syariat. Miro ben perintah pasera dekarun reng laki gele bitab lirihi kalaban madepa wahyu. Wa lam yakun sanajan tade lagu panake ikan di zakarun reng lake kitabun pon apa kitab wala nasahun ben tade pon apa nusah kayusha akati Nabi Yusha alaihi salam. Artinya rasul itu adalah laki-laki merdeka, nggak ada rasul itu perempuan. Maka kalau ada perempuan ngaku nabi itu kacau itu, gobloknya luar biasa itu. Nggak ada perempuan itu, nggak ada nabi itu dari perempuan. Nabi rasul itu adalah laki-laki merdeka yang diberi wahyu oleh Allah dengan membawa syariat untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun Rasul itu tak punya kitab, tapi mendapat wahyu. Wahyu itu diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun tak punya kitab, banyak yang tak punya kitab seperti di sini disebutkan yaitu Nabi Yusha. Nabi Yusha itu Rasul tapi tak punya kitab. Fa'ilam yukmar maka lamun tak perintah pasera dekarun reng laki bitab lagi kalaban madepa fanabiun maka paneka nabi. Jadi bedanya Rasul dan Nabi itu kalau Rasul itu laki-laki merdeka yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Sementara Nabi adalah laki-laki merdeka yang diberi wahyu tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ya kasratan di umat Nabi itu. Tapi kalau Rasul jelas mempunyai umat, wahyu harus disampaikan kepada umat. Sehingga apa? Wa rasulu tining rasul afdhalu pada nabi utama minan nabi tempeng nabi. Karena Rasul itu menyampaikan wahyu, sementara Nabi tidak menyampaikan wahyu. Ijma'an kalawan sepakat ulama, ijma'an. Wa sahaban sah, jelas sahih. Khabarun pun apa hadis, pun apa keterangan, pun apa khabar, anna adadul anbiya isa ungkuna bitongna para nabi. Alaihi wassalatu wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa ishrun alfan paneka mi'atu alfin satos wa arba'atun wa ishrun aben pak lekor alfan ebu. Satos pak lekor ebu. Jumlah para nabi adalah satos pak lekor ebu. Wa anna adadar rusuli ban saungkun nabi tunggu para rasul sulusu mi'atin wa khamsata asyara paneka 315. Dibujanya nabi memang. Nabi itu jumlahnya ini menurut suatu khabar, suatu hadis yang sah hadis ini jumlah rasul itu adalah 1400 100 lekor ibu. 100 lekor ibu. Sementara rasul adalah 315. Ya 315. Nabi itu 100 lekor ibu. Sedangkan Rasul adalah 315. Dan yang wajib kita ketahui adalah 25. Sholawat tersebut kepada Rasulullah wa ala alihi ban muka-muka tepe atas keluarga Rasul. Wa ala alihi ban muka-muka tepe atas keluarga Rasul. Siapa keluarga Rasul? Ai aqaribi tegese kerabat Rasul al mukminin kepada mukmin min Bani Hasim dari Bani Hasim wal Muthalib ban Bani Muthalib. Keluarga Nabi itu adalah kerabat Nabi yang mukmin. Kalau tidak mukmin ya tidak kerabat. Dari Bani Hasim dan Bani Muthalib, keturunan Hasim dan Abdul Muthalib. Wakil ban bedes ada buaki ulama ban ada buaki ulama hum tining alihi keluarga Nabi kullu mukminin panika saben-saben orang mukmin. Fi maqamid du'a ai fi maqamid du'a tegese dalam maqam doa. Wa nahwi bun sapadana maqamid du'a. Artinya ada yang mengatakan sebagian ulama kil bahwa alihi itu adalah ya semua orang yang beriman, itu masuk keluarga alihi.
Tapi ini dalam makom doa. Artinya ketika kita baca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, semoga sholawat itu tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad, wa ala alihi dan keluarga Nabi. Sholawat itu ditujukan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ya setiap orang yang beriman. Jadi keluarga Nabi itu adalah setiap orang yang beriman. Kullu mu'minin. Setiap orang yang beriman. Tapi ini dalam makom doa. Adapun dalam makom zakah, jelas beda. Makom zakat itu maksudnya kan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tidak bisa memperoleh zakat. Sehingga toleran zakat para habaib itu tidak bisa menerima zakat, tidak boleh. Makom zakah. Kalau kita juga dikatakan keluarga Nabi, kalau orang mukmin dikatakan keluarga Nabi, fi makom zakah, kan kacau, gak ada yang bisa menerima zakat. Jadi kalau yang dimaksud keluarga Nabi, kalau fi makom doa, dalam makom doa ketika kita berdoa, yang dimaksud di situ adalah semua orang yang beriman. Sehingga yang beriman ya kena juga mendapatkan doa itu juga. Adapun keluarga Nabi fi makom zakah hanya Bani Hasyim dan Bani Muthalib, Abdul Muthalib. Wakhtirah ben epele pun apakil le khabarin karena pada hadis dhaifin salamah fihi panika tetap dalam kil wajaza maban anak paki bihi kalaban kil an-Nawawi biasa Nawawi fi syarhi Muslimin dalam sarana kitab Muslim. Pendapat ini pendapat yang mengatakan bahwa keluarga Nabi ini adalah setiap orang yang beriman itu tetap dipilih meskipun hadisnya dhaif. Meskipun hadisnya dhaif tetap dipilih karena juga sudah ditetapkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim. Washabihi ban para sahabat Nabi. Washabihi ban para sahabat Nabi. Wa huwa tining sahbihi ismu jam'in paneka isim jama' li sahibin ikan di lafaz sahib. Mufradnya sahib satu teman. Sahabihi itu banyak-banyak teman. Bimakna sahabi kalau bermakna sahabi. Siapa yang maksud sahabat Nabi? Wa huwa tining sahbihi sahabat Nabi man panika orang ijtama ase akumpul pasiraman mukminan hale mukmin bi nabiyina kalaban nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walau a'ma sanajan panika buta. Walau a'ma sanajan panika buta. Jadi yang dimaksud sahabat itu adalah setiap orang yang beriman yang pernah berkumpul dengan Nabi. Meskipun orang tersebut dalam keadaan buta, wa ghairu muwayyizin, bentak muwayyiz, kita pintar, yang penting beriman, yang penting mati beriman. Orang yang menututi Nabi, orang yang pernah nyapok Nabi, pernah kumpul kerabat Nabi, meskipun dia dalam keadaan buta, yang penting beriman. Kalau berkumpul tak beriman ya bukan sahabat. Al-faizina pada pecre kapi sahabat biridullah kalaban ridon Allah, biridullah kalaban ridon Allah Ta'ala. Sifatun panikatati sifat liman ekan di orang yang itu saya sebut pasiraman. Al-faiz ini sifatnya sahabihi. Wa ba'du ay ba'da ma taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalati ala salami ala man dzukira. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.